Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis 23 Juli 2026, saya Ani Febriani yang akan membimbing pembelajaran di PKTU Putra Mandiri di mata pelajaran PAI. Baik, sebelum kita mulai ke pembelajaran, kali ini kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa mulai. Doa selesai. Pembelajaran kali ini yaitu tentang bab 1, sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu membaca, memahami dan menjelaskan kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 dan Quran surat Ibrahim ayat 9 serta hadis terkait tentang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian sesuai kaidah tajwid. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dan menerapkan sikap sabar, ikhtiar dan tawakal dalam menghadapi musibah dan ujian, serta mengambil hikmah dari setiap peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Baik, langsung saja ke proses pembelajarannya. Lalu kita ada di mata pelajaran PAI. Bagian bab 1 ada di sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Bukan di halaman 4, di situ ada kisah inspiratif yang kita terlewati. Ada di poin B, kisah inspiratif di halaman 4. Coba bisa dibacakan nggak tentang kisah seorang siswi belajar dari ini? Kisah seorang siswi belajar daring. Hampir 1,5 tahun lebih, mayoritas siswa belajar secara daring. Internet kali si Pulana yang sekarang duduk di bangku kelas 11 ya Bu? Ya kelas 11. Salah satu SMK favorit di kotanya. Dia putri dari pasangan keluarga yang kurang mampu, tapi semangatnya yang luar biasa bisa membuatnya bisa membagi waktu antara tugas sekolah secara daring dan tugas membantu pekerjaan rumah yang dia selesaikan. Dia tidak pernah mengeluh dengan keadaan yang dia alami, tetapi keadaan ini membuat semangat yang menggebu untuk membahagiakan keluarga. Sebagai anak perempuan ketiga bersaudara, dia begitu sangat menyayangi adiknya yang masih balita. Di samping dia aktif sebagai anggota pramuka bantara di pangkalan sekolahnya, dia juga aktif di kegiatan sosial remaja kampung halamannya. Keadaan yang demikian membuat simpati dari guru-guru yang mengajar di kelasnya, dan alhamdulillah prestasi di kelas termasuk siswi yang menonjol. Sebagai seorang perempuan, tentunya di rumah harus dapat membagi waktu antara belajar secara daring dengan menggunakan HP yang tidak begitu mahal di pagi hari, mengerjakan tugas-tugas asinkronus yang diberikan Bapak Ibu guru dengan tepat waktu, membantu orang tua mengerjakan tugas rumah dan mengasuh adiknya yang masih balita. Orang tuanya bekerja di salah satu rumah makan yang pada saat awal-awal pandemi kadang masuk kadang tidak. Penghasilan untuk keluarga juga berpengaruh dalam memberikan kuota internet bagi dia. Akhir-akhir ini pandemi sudah mulai mereda, pembelajaran berangsur pertemuan tatap muka masih hanya separuh, membuat dia kelaparan sekali karena bisa bertemu teman dan guru secara langsung dan bisa menghemat biaya selama pembelajaran. Baik, itu adalah kisah seorang siswi belajar daring. Ini adalah salah satu kisah inspiratif. Nah, dari kisah ini apa yang dapat kita pelajari? Dari si Pulana, dari si Pulana ini. Coba apa? Iya Bu, ada. Ya, pelajaran yang dapat kita petik, hal positif yang dapat kita ambil dari kisah seorang siswi yang bernama Pulana ini. Apa coba? Kisah Pulana ngajarin kita kalau jadi hewan itu bukan karena fasilitas lengkap, tapi karena mental dan usaha yang luar biasa. Iya, itu salah satunya.
kekurangan sebagai penghalang, jadikan sebagai alasan untuk lebih semangat. Iya, betul sekali. Nah, di sini juga kan yang kita bahas tentang sahabat dalam menghadapi musibah dan ujian. Jadi sebulan ini kan keadaannya biasa aja, kurang mampu, tapi semangatnya itu tetap menggebu-gebu dalam tugas sekolah, terus orangnya rajin, seperti itu ya. Jadi keadaan itu tidak dijadikan alasan. Nah, jadi sebulan ini juga sama kita dalam memilih waktu ya. Jadi dia itu membagi waktunya antara belajar secara daring dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu. Itu hal positif yang dapat kita ambil dari kisah inspiratif tersebut. Ada yang mau ditanyakan tentang pembahasan kita hari ini? Iya Bu. Baik, kalau tidak ada, nanti untuk tugas-tugasnya seperti biasa saya share di grup ya. Iya Bu. Dan untuk adik kelasnya yang masih belum paham mohon dibantu. Tapi alhamdulillah kemarin sudah pada bisa ya. Cuman masih ada beberapa yang cara pengumpulan tugasnya itu masih dalam bentuk link. Jadi susah untuk dibuka atau untuk link. Nanti silakan bisa di ini lagi ada kelasnya. Mohon bantuannya. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pembelajaran minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi proses pembelajaran kita hari ini. Dari pembahasan kita dapat diambil kesimpulan bahwa musibah dan ujian merupakan bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertujuan menguji keimanan dan kesabaran manusia. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya menghadapi ujian dengan sabar, ikhtiar, dan tawakal serta mengambil hikmah dari setiap peristiwa agar menjadi pribadi yang lebih kuat dan bertakwa. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan seperti biasa di WA group. Baik, kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.